Terlalu kecil ya. Saya akan membaca setelah ayat yang ke-15, ayat ke-12, setelah akan baca ayat yang ke-13, dan kita bergiliran hingga ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga kamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Apa telinga, hendaklah ia mendengar, dan dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengerniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan melihat bagian ini dengan 3 poin besar. So, yang pertama kita akan melihat bagaimana latar belakang daripada jemaat Pergamus. Yang kedua kita akan melihat bagaimana orang-orang Kristen yang ada di Pergamus waktu itu ternyata mereka mengalami persoalan, yaitu persoalan dengan ketidakadilan. Yang ketiga kita akan melihat bagaimana Injil dan pertobatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa fakta yang menarik tentang kota atau tentang kota Pergamus, Bapak Ibu sekalian. Saudara, kota Pergamus itu di zaman dulu, sekarang itu bernama Bergama. Ini ada di Turki. Begitu, mungkin yang pernah ke Turki, saudara pernah pergi ke tempat ini, saudara. Dan itu pilar-pilarnya saya dapat di Google ketika kita search kata Pergamus atau Bergama, itu muncul ini, begitu ya. Ada pilar-pilar yang gede seperti itu, saudara. Nah, saudara, kota ini pada waktu itu, pada waktu zaman pemerintahan Romawi di abad pertama, saudara, adalah kota yang sangat penting. Saudara, mengapa ini penting? Ada beberapa hal, saudara. Yang pertama, saudara, kota ini penting karena kota Pergamus merupakan, saudara, kota provinsi kekaisaran Roma untuk daerah Asia, begitu. Jadi kerajaan Romawi itu punya wilayah yang begitu luas pada waktu itu. Nah, untuk wilayah Asia itu provinsinya itu ada di kota Pergamus. Dan di kota ini saudara tempat tinggalnya gubernur untuk wilayah Asia, dan juga ini tempat yang biasanya dilakukan oleh para senator Romawi untuk mereka melakukan semacam pertemuan tahunan, begitu, para senator Romawi. Saudara, ini kota secara politik adalah kota yang penting pada waktu itu. Nah, yang kedua, saudara, bahwa selain kota yang secara politik penting, yang kedua adalah kota ini juga adalah kota yang sangat terkenal dengan kota terpelajar, begitu. Saudara, kenapa terpelajar? Karena para arkeolog itu atau para sejarawan saudara menemukan ternyata di kota Pergamus itu ada satu perpustakaan yang sangat besar sekali, yang kira-kira mirip besarnya dengan perpustakaan yang ada di Alexandria di Mesir pada zaman itu. Kota ini adalah kota yang bisa dibilang kota orang-orang terpelajar, begitu. Nah, yang berikut adalah faktanya juga adalah kalau saudara pernah mendengar kata perkamen, saudara, atau parchment. Perkamen itu adalah satu kertas gulungan, begitu ya, yang dipakai menulis pada waktu itu, yang terbuat dari kulit domba, begitu ya. Namanya perkamen, saudara. Nah, perkamen itu ternyata diambil dari kata Pergamus atau Pergamum, begitu.
So artinya kota ini berkontribusi besar terhadap pendidikan atau intelektual pada waktu itu. Yang ketiga, saudara, faktanya juga adalah kota ini, saudara, Pergamus ini juga adalah kota yang sangat kental sekali dengan berbagai kepercayaan di Asia. Bahkan ada penafsir mengatakan bahwa kota ini adalah pusatnya religiusitas, begitu ya, pusatnya keyakinan-keyakinan pada waktu itu di daerah Asia. Saudara, di situ ada banyak, saudara, ada kuil-kuil untuk pemujaan kepada dewa Zeus, ya, dewanya para dewa begitu. Ada juga kuil atau altar yang didirikan untuk Dewi Athena, yaitu Dewi Kemenangan. Lalu juga ada, saudara, altar kuil yang juga didirikan untuk dewa Dionysus, dewa yang berlambang kerbau. Begitu. Nah, dan yang paling penting, saudara, bahwa kota ini juga ternyata ada satu dewa yang sangat terkenal juga, yaitu dewa Asklepios. Dewa Asklepios atau yang disebut juga dengan istilah dewa kesembuhan. Begitu. Dewa kesembuhan yang diberikan logo atau lambang ular. Nah, saudara, bahkan sejarawan juga menemukan ternyata di kota ini, saudara, ada satu daerah, satu area yang sangat luas sekali yang menjadi kuil atau tempat ibadah untuk mempersembahkan kepada dewa Asklepios. Gitu. Bahkan di tempat itu juga terjadi atau menjadi tempat di mana praktek-praktek penyembuhan. Begitu. Nah, saudara, ternyata saya menemukan ada fun fact-nya, begitu, ada faktanya, saudara, hari ini. Saudara, rupanya logo apotek, kalau kita ke apotek, begitu ya, logo farmasi, itu rupanya diadopsi dari logonya dewa Asklepios pada waktu itu, yang berarti dewa kesembuhan, begitu. Setelah itu kira-kira faktanya, saudara sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain juga kota ini juga penuh dengan berbagai penyembahan berhala, Bapak Ibu sekalian, penyembahan kepada dewa-dewa. Yang paling krusial adalah bahwa kota ini juga tempat menjadi wilayah atau pusat penyembahan kepada kaisar. Saudara, seorang penulis bernama Osborne, dia pernah mengatakan bahwa Pergamus itu dulu itu menjadi pusat tempat pemujaan atau penyembahan kepada kaisar di Asia. Waktu kira-kira tahun 29 Masehi, Kaisar Agustus itu memberikan satu perintah untuk mendirikan satu patung dia atau tempat ibadah penyembahan kepada kaisar pada waktu itu. Demikian juga untuk kaisar-kaisar berikutnya setelah Agustus begitu. Nah, saudara, karena itu kemudian setiap orang yang ada di daerah Asia waktu itu, mereka harus menyembah kepada Kaisar Agustus dan kaisar-kaisar setelah dia itu. Setiap orang yang tidak menyembah kepada kaisar, maka mereka pasti akan mengalami penganiayaan, mereka mengalami penindasan, penderitaan yang dihadapi mereka. Saudara sekalian, di tengah-tengah kondisi seperti itu, di kota ini ada sebuah gereja. Ada umat Tuhan, ada orang Kristen, ada orang percaya di kota yang seperti ini, kota yang penuh dengan dewa-dewanya, begitu ya. Kota yang juga mengharuskan rakyatnya untuk menyembah kepada kaisar. Dan di situ juga ada orang-orang Kristen. Nah, bagaimana kehidupan orang Kristen pada waktu itu yang ada di kota Pergamus? So, kita bisa melihat ada dua hal dalam bagian ini, saudara. Kita masuk di bagian yang kedua, saudara, tentang masalah apa sih yang terjadi dengan orang-orang Kristen yang ada di Pergamus pada waktu itu. Saudara, kita bisa mengelompokkan orang Kristen di sini menjadi dua kelompok orang, begitu. Tadi kita baca, saudara, ayat yang ke-13 itu menyebutkan ada satu kelompok orang-orang Kristen di Pergamus. Saudara, mereka ini adalah orang Kristen yang berpegang teguh pada nama Tuhan dan tidak menyangkal iman mereka. Saudara, ayat 13 tadi bilang begini, ya. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tata iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam.
Saudara, atau kita baca ayat 13 ini, saudara, kita sebetulnya sangat terkagum-kagum, ya. Kita bisa dikatakan bahwa kita sangat tercengang sekali bagaimana kehidupan iman mereka kepada Tuhan. So dikatakan mereka berpegang teguh kepada nama Tuhan dan mereka tidak menyangkal iman mereka. Saudara, berpegang teguh pada nama Tuhan atau tidak menyangkal Tuhan, saudara, pada waktu keadaan lancar, begitu ya, keadaannya aman-aman, keadaan baik-baik, tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan, semungkin itu mudah untuk kita bisa berpegang teguh kepada nama Tuhan dan tidak menyangkal iman kita, begitu, karena kita tidak menghadapi tantangan yang berat. Tetapi itu bayangkan ya, gambaran seperti yang saya sebutkan di kota Pergamus ini, di mana rakyatnya itu diharuskan menyembah kepada kaisar dan orang Kristen pada waktu itu mereka tidak mau menyembah kepada kaisar. Saudara, betapa beratnya kehidupan yang harus mereka hadapi. Karena itu saudara, kemudian Tuhan menggambarkan begitu bahwa mereka itu seperti berada di satu tempat di mana iblis bertahta di situ. Saudara, iblis ini bisa merujuk kepada kaisar, tetapi juga bisa merujuk kepada dewa-dewinya yang sembah oleh orang Pergamus itu, begitu. Tetapi saudara, ini ingin menunjukkan bahwa sebetulnya orang Kristen di situ tidak mudah. Mereka penuh pergumulan, mereka penuh dengan tantangan dalam iman kepada Tuhan. Tapi menariknya saudara, faktanya adalah bahwa mereka di tengah-tengah situasi yang seperti itu, mereka tinggal di tempat di mana iblis bertahta, mereka tetap berpegang teguh pada iman kepada Tuhan. Saudara, bukan cuma itu lagi, saudara. Dikatakan juga saudara, bahwa pada zaman Antipas, ya, saksi Tuhan yang setia itu, ia dibunuh di hadapan orang-orang Kristen lainnya karena iman kepada Tuhan. Dan yang menarik saudara adalah bahwa meskipun di hadapan mereka itu terbunuh satu orang atau sekelompok orang yang disebut Antipas itu, saudara, karena iman kepada Kristus, mereka tetap setia berpegang pada iman pada Tuhan. Meski di depan mereka itu ada satu orang atau sekelompok orang yang disebut Antipas itu dibunuh di depan mereka, mereka tetap berpegang teguh, tidak menyangkal iman mereka kepada Tuhan. Wah, saudara, ini satu hal yang begitu ajaib gitu, atau begitu indah sekali. Mereka tidak takut, sekalipun mungkin mereka juga akan mendapat giliran seperti yang dialami oleh Antipas itu, yaitu dibunuh di hadapan mereka. Saudara, kita coba sedikit membayangkan lebih dalam begitu. Coba kita bayangkan begini, saudara sekalian ya. Saudara, hari ini kita beribadah di sini, kita percaya pada Tuhan Yesus gitu. Tetapi saudara, kita mungkin sedang mengalami penganiayaan yang begitu berat. So, misalnya di depan kita, saudara, di depan kita ada satu orang atau sekelompok orang dibunuh karena iman pada Tuhan, gitu. Dibunuh di depan mata kita, gitu. Kita menyaksikannya dengan jelas sekali, ini orang dibunuh di depan kita, kan imannya pada Tuhan. Saudara. Lalu saudara, kira-kira si pembunuh itu bilang begini pada kita, siapa dari Anda yang mau seperti orang ini? Mau tetap percaya Yesus, berpegang pada nama Dia, tetapi berakhir seperti orang ini? Atau sangkal Yesus, tinggalkan Yesus, dan engkau bebas dari kematian ini? Nah, saudara, kira-kira kalau itu dihadapkan pada kita, saudara, bagaimana respon kita, saudara sekalian? Saudara, beragam ya, kita mungkin punya respon yang beragam. Tetapi yang jelas adalah jemaat di Pergamus, saudara, mereka tetap memilih untuk setia pada Tuhan, beriman pada Tuhan. Saudara, kita bisa katakan kita acungi jempol iman mereka kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, rupanya saudara, di balik kesetiaan mereka pada Tuhan, di balik keteguhan iman mereka pada Tuhan itu, meski diancam, mereka tetap berpegang teguh pada iman kepada Tuhan. Serupanya di tengah-tengah kehidupan mereka yang seperti itu, nampaknya rohani, nampaknya setia pada Tuhan. Serupanya mereka itu mengalami persoalan yang serius dengan hidup mereka. Apa yang sedang mereka hadapi, saudara?
yaitu mereka punya perasaan ketidakadilan. So, mereka punya rasa tidak adil. So, bagaimana kita tahu bahwa mereka itu punya persoalan dengan ketidakadilan? So, waktu kita membaca saudara, ayat yang ke-12 bagian B, saudara, dikatakan begini, saudara, ayat 12 bagian B, itu adalah satu keunikan, yaitu Yesus yang menuliskan atau yang mengirimkan surat ini, saudara, menjelaskan mengenai siapa dia, begitu. Dikatakan begini, ayat ke-12b dan 16. Inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Lalu di ayat ke-16 mengatakan, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Saudara, apa artinya? Saudara, pedang yang tajam yang bermata dua itu. Saudara, ternyata di dalam dunia Romawi, saudara, pada waktu itu, saudara, pedang bermata dua itu adalah lambang atau simbol keadilan, simbol keadilan begitu. Saudara, kalau saudara bisa googling begitu ya, saudara googling dan saudara mencari keyword begitu ya tentang simbol justice di zaman Greco-Romans, kita akan menemukan ada satu wanita saudara, yang memegang sebelah kanannya dia memegang neraca dan sebelah kirinya itu dia memegang pedang. Gitu. Nah, pedang itu adalah zaman itu simbol keadilan. Gitu. Nah, so, begitu pula dalam kitab Wahyu ini yang kita baca Bapak Ibu sekarang, bahwa pedang yang tajam dan bermata dua itu adalah simbol daripada keadilan Kristus. Simbol daripada keadilan Yesus Kristus yang mengirimkan surat ini kepada jemaat di Pergamus. Nah, sekarang bahwa hal ini ingin menyebutkan kepada mereka atau ini ingin mengatakan kepada jemaat di Pergamus bahwa Kristus itu adalah Allah yang adil, yang di dalam mulutnya itu ada keadilan. Dia adalah hakim yang adil dan dia pasti akan menyatakan keadilannya di tengah-tengah umatnya dan di tengah-tengah umat manusia. Saudara, ini yang dialami sebetulnya oleh orang-orang Kristen di Pergamus pada waktu itu. So, sebagian orang Kristen di kota ini, khususnya mereka yang nampak taat, yang nampak setia pada Tuhan, saudara, mereka merasa bahwa mereka telah begitu setia pada Tuhan. Mereka telah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak menyangkal iman kepada Tuhan. Tetapi mereka justru mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan karena iman kepada Tuhan. Mereka berusaha bagaimana hidup saleh, hidup kudus, sesuai dengan firman Tuhan. Tidak seperti kelompok orang yang lain yang menyimpang dari ajaran Kristus. Itu nanti tipe orang yang kedua begitu. So, mereka betul menjaga diri mereka untuk tetap komit, setia pada Tuhan. Tetapi mereka mengalami penganiayaan, penderitaan itu. So, mereka merasa bahwa hidup mereka itu lebih baik, lebih saleh, lebih benar, lebih suci dibandingkan dengan orang-orang yang menganut ajaran Bileam, menganut ajaran Nikolaus. Tetapi sudah hidup mereka justru mengalami penderitaan, mengalami pergumulan yang begitu berat, dianiaya, diancam nyawanya karena iman kepada Tuhan. Sudah bahkan Antipas, saksi Tuhan yang setia itu, yang setia pada Tuhan, dia harus akhirnya mengalami kematian dengan dibunuh karena imannya pada Tuhan di hadapan banyak orang. Dalam pikiran mereka, saudara, kenapa Tuhan itu seakan-akan tidak adil? Kenapa Tuhan itu menjadi hakim yang tidak adil? Kalau Tuhan adil, maka Tuhan pasti harusnya membalaskan semua kebaikan mereka, kesalehan mereka, kebenaran mereka itu dengan berkat-berkatnya. Dan mereka tidak mengalami penderitaan dan penganiayaan. So, mereka bertanya, kalau Tuhan itu adil, harusnya Tuhan itu tidak akan membiarkan kami ini menderita, dianiaya, bahkan dibunuh oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. So, mereka punya persoalan serius. Mereka menganggap Tuhan itu tidak adil. So, sekalian inilah kemudian masalah yang seringkali terjadi kepada orang-orang beragama dan orang-orang yang tidak berinjil. So, orang-orang yang sangat menekankan kepada moralitas,
bukan kepada Injil kasih karunia. Orang-orang beragama, orang-orang yang mengaku bahwa dia taat melakukan ritual agama mereka, menekankan kehidupan moralitas mereka. Mereka merasa bahwa dengan ketaatan mereka, dengan kesalehan mereka, mereka bisa menjadi hakim kepada Tuhan. Mereka berhak menanyakan Tuhan, apakah Engkau adil atau tidak. So, mereka seolah-olah ingin mengatakan bahwa dengan kehidupan saleh mereka itu, kehidupan benar mereka itu, mereka berhak mempertanyakan keadilan Tuhan. Bahkan mereka berhak, merasa diri mereka berhak untuk marah kepada Tuhan. Mereka beranggapan kalau Tuhan itu adil, maka dia harusnya membalaskan semua ketaatan kami ini, kesalehan kami ini dengan kebaikan dan berkat-berkat-Nya. So, ini yang seringkali menjadi masalah orang-orang yang tidak berinjil, orang-orang yang hanya sekedar beragama saja, saudara sekalian. Tetapi saudara, orang-orang beragama juga tidak berhenti kepada mempertanyakan tentang keadilan Tuhan, saudara sekalian. Saudara, orang-orang ini juga sebetulnya, sekalian, orang-orang yang taat dan berpegang teguh pada iman pada Tuhan, mereka tidak hanya berhenti kepada mempertanyakan keadilan Tuhan atas kehidupan mereka, tapi lebih lanjut, saudara, orang-orang seperti ini atau orang-orang pergamus, saudara sekalian, mereka justru, saudara sekalian, mempertanyakan, ya, kenapa Tuhan tidak adil kepada orang-orang yang sesat, kepada orang-orang yang menyimpang daripada ajaran Tuhan. Gitu. Tadi mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak adil karena membiarkan orang yang setia pada Tuhan itu dibunuh. Begitu. Sekarang juga mereka mempertanyakan keadilan Tuhan yang mengatakan kenapa orang-orang yang menyimpang dari ajaran Tuhan, pengikut Bileam, pengikut Nikolaus, mereka tidak dihukum oleh Tuhan, mereka tidak diancam atau mereka tidak dibunuh begitu. Kenapa Tuhan nggak adil? Orang yang setia dibunuh, yang nggak setia malah dibiarkan hidup seperti itu. Mengapa mereka seperti demikian, saudara sekalian? Sekali lagi, saudara, mereka itu mempertanyakan keadilan Tuhan atas hidup mereka dan atas hidup orang lain. Atau saudara, ketika mereka mendengar bahwa Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mengadili atau menghukum orang-orang yang pengikut Nikolaus, pengikut Bileam sekalian. Saudara, orang-orang ini gitu ya, mereka berpikir bahwa betul akhirnya orang-orang ini memang layak menerima penghukuman dari Tuhan. Orang-orang ini memang layak untuk nantinya dimurkai oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak setia pada Tuhan. Karena mereka menyimpang dari Tuhan, maka mereka pantas kalau nantinya mereka mengalami penindasan atau mereka akan dihukum oleh Tuhan. So, perhatikan ya, orang-orang yang ini, orang-orang yang taat beragama, mereka seolah-olah menjadi hakim bagi orang lain dengan mengatakan bahwa memang mereka itu layak untuk dihukum. Memang mereka itu layak untuk dimurkai oleh Tuhan karena mereka tidak menaati Tuhan. Mereka menyimpang dari ajaran Tuhan. Setelah itu yang pertama, sekelompok orang Kristen yang taat, tapi mereka mengalami persoalan dengan keadilan Tuhan, mempertanyakan bahwa Allah itu adil atau tidak. Yang kedua adalah masalah atau sekelompok orang lain yang ada di kota ini adalah orang-orang Kristen yang menganut ajaran Bileam dan Nikolaus. Ini kelompok orang kedua, ya, kelompok orang Kristen kedua yang ada di kota Pergamos pada waktu itu. Ayat yang ke-14 bilang begini, saudara sekalian, dan 15. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balang untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. So, ini kelompok orang yang berlawanan atau berseberangan dengan kelompok orang Kristen yang pertama tadi. Begitu. So, mereka justru orang Kristen yang tidak taat. Mereka justru orang Kristen yang tidak berpegang teguh kepada iman pada Tuhan. Dan mereka justru, saudara, akhirnya menganut ajaran
Bileam dan Nikolaus yang berseberangan dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Kristus. Nah, saudara, siapa sih Bileam dan Nikolaus itu, saudara sekalian? Saudara, apa sih ajaran mereka? Saudara, kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-22 sampai 26, kita akan menemukan di situ ada kisah mengenai seorang nabi yang bernama Bileam, gitu ya. Saudara, kita bisa membacanya di dalam kitab Bilangan 22 sampai 26. Tetapi yang paling penting dari ajaran Bileam adalah saudara itu di pasal yang ke-31 ayat yang ke-16 menyebutkan begini, bahwa Bileam itu menyuruh Balak untuk memberikan perempuan-perempuan kepada orang Israel untuk menyesatkan mereka dan untuk membuat orang Israel itu akhirnya menyembah kepada dewa Baal Peor. Nah, saudara, selain itu juga ajaran Bileam itu memperbolehkan orang-orang Kristen pada waktu itu, saudara sekalian, untuk mereka makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa. Dan nampaknya, saudara sekalian, bahwa ajarannya Nikolaus itu sama kira-kira, mirip dengan ajarannya Bileam itu. Saudara, melalui ajaran ini kemudian ada dua hal yang ditekankan, yaitu makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, saudara, kedua hal ini sebetulnya merujuk kepada aktivitas yang dilakukan atau yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang menyembah kepada dewa-dewa di kuil-kuil mereka, saudara. Artinya, saudara, orang-orang di kota itu, pada waktu orang-orang di Pergamus itu yang bukan Kristen, mereka yang menyembah kepada dewa-dewa, saudara. Mereka itu dalam kuil-kuil mereka itu mereka makan makanan bersama-sama, ada perjamuan di situ. Lalu juga mereka bisa atau diizinkan untuk melakukan perzinahan dengan pelacur bakti yang ada di kuil-kuil pada waktu itu. Terus sekali lagi ya, di tempat itu bukan cuma satu kuil, tapi ada banyak kuil-kuilnya. Ada kuil untuk Zeus, untuk Athena, dan sebagainya itu tadi yang banyak itu begitu ya. Bayangkan kota ini dipenuhi dengan orang-orang yang seperti itu, begitu, diperbolehkan makan makanan berhala dan kemudian melakukan perzinahan bakti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kemudian yang terjadi akhirnya. Ada banyak orang-orang Kristen yang terpengaruh juga oleh ajaran-ajaran seperti itu, gitu. So, mereka akhirnya ya terpengaruh oleh orang-orang yang akhirnya membuat mereka terjebak di dalam apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. So, mereka terpengaruh, mereka akhirnya dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka berada. Tetapi mereka tetap menjadi orang Kristen, tapi ajaran mereka itu terpengaruh oleh lingkungan di sekitar mereka. Saudara, apa sebetulnya yang menjadi persoalan mereka, saudara sekalian? Mengapa mereka melakukan hal itu, saudara? Jawabannya sama, itu mereka mempertanyakan keadilan Tuhan. Mereka berpikir kalau Tuhan itu adil, tentu dia tidak akan membiarkan Antipas itu dibunuh di depan orang banyak itu. Jika Tuhan itu adil, maka ia pasti akan membalaskan orang-orang Kristen yang setia itu dengan berkat-berkatnya dan tidak akan mengalami penganiayaan karena iman mereka kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, mereka berpikir bahwa kalau Tuhan itu adil, dia pasti akan menghukum orang-orang jahat, orang-orang yang tidak bermoral itu. Gitu. Kalau Tuhan adil, Tuhan pasti akan menghukum para pengikutnya Zeus, pengikutnya Athena, Tuhan pasti hukum mereka. Tapi faktanya Tuhan tidak menghukum mereka. Nah, ini menjadi argumen mereka sehingga mereka bilang Tuhan tidak adil. Kalau Tuhan tidak adil, ngapain kita setia pada Tuhan? Ngapain kita susah seperti orang-orang yang setia ini? Yang berkomitmen, tapi toh akhirnya juga mereka mati dibunuh juga. Karena Tuhan tidak adil, ngapain seperti mereka? Mendingan kita hidup sesuka hati kita. Kita hidup semaunya kita. Nggak apa-apa, kita sama dengan mereka, toh juga Tuhan itu tidak adil. Nah, itu yang terjadi dengan orang-orang Kristen yang menganut ajarannya Nikolaus, sekalian. Mungkin Tuhan gak adil. Maka kita hiduplah sesuka hati kita. Bapak Ibu sekalian, ini juga kemudian menjadi hal yang menarik. Gitu ya.
Saudara, kita bisa melihat ya, ada dua kelompok orang Kristen di kota ini punya persoalan yang sama ya. Saudara, ekspresi mereka berbeda. Ya, ini orang taat sekali, ini orang nggak taat sekali. Gitu. Orang yang sangat-sangat tidak menaati Tuhan lah, kira-kira begitu. Tetapi saudara, mereka itu punya akar persoalan yang sama, yaitu mereka rasa ketidakadilan. Ya. Mereka merasa Tuhan itu tidak adil. Tuhan bukan hakim yang adil. Karena itu nggak apa, kita hidup sesuka hati kita, begitu ya. Kitalah yang menjadi hakim bagi diri kita sendiri. Dan kemudian mereka akhirnya sudah melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya, saudara, di dalam perikop ini kita melihat Kristus itu mengirimkan surat kepada mereka. Dan Tuhan bilang begini di ayat yang ke-16, saudara sekalian. So, ayat 16 bilang begini, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku itu. Saudara, pertanyaan gini, siapakah yang perlu bertobat, saudara, dalam bagian ini? Apakah hanya orang-orang Kristen yang menganut ajaran Bileam dan Nikolaus yang perlu bertobat? Ataukah yang butuh tobat juga termasuk orang Kristen yang katanya taat itu, saudara, yang katanya setia dan tidak pernah menyangkal iman itu? Saudara, jawabannya dua-duanya, saudara. Dua-duanya itu butuh bertobat. Dua-duanya itu butuh mengalami pertobatan kepada Tuhan. Terus sekali lagi ingat bahwa Tuhan itu digambarkan seperti ada pedang bermata dua dalam mulutnya. Saudara, pedang itu adalah simbol keadilan. Saudara, artinya Tuhan juga mengharapkan supaya orang-orang yang setia itu juga mereka perlu bertobat ya, karena mereka punya persoalan dengan ketidakadilan. Begitu pula dengan orang-orang yang tidak taat, mereka pun juga butuh bertobat kepada Tuhan. Lalu kita masuk di bagian yang ketiga, itu Injil dan pertobatan. Masuk di bagian yang terakhir, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, kedua kelompok saudara, orang Kristen ini sama-sama membutuhkan pertobatan dan sama-sama membutuhkan Injil kasih karunia. Saudara, kebutuhan satu kelompok orang ini akan Injil tidak lebih kurang daripada kelompok lain membutuhkan Injil. Kebutuhan sesuatu pribadi akan Injil tidak lebih kurang daripada orang lain juga membutuhkan Injil. Saudara, artinya setiap orang waktu itu, setiap jemaat, baik mereka yang kelihatan begitu setia pada Tuhan, ataupun mereka yang menganut ajaran yang menyimpang dari Tuhan, dua-duanya mereka butuh bertobat, mereka membutuhkan Injil kasih karunia. Dan Tuhan bilang begini kepada mereka, sebab itu bertobatlah. Kalian semua jemaat di Pergamus tanpa terkecuali memerlukan pertobatan kepada Tuhan. Saudara, apa itu pertobatan dalam bagian ini? Saudara, dalam perikop ini kita bisa melihat bahwa pertobatan itu artinya bahwa kita mengakui bahwa hanya Kristuslah satu-satunya pribadi yang adil. Dia adalah hakim yang adil. Saudara, bertobat itu artinya kita mengakui dengan sadar bahwa hanya Kristuslah satu-satunya pribadi yang adil. Dia hakim yang adil. Saudara, bertobat juga artinya adalah kita mengakui kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan mungkin bisa menjadi hakim yang adil bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Saudara, kita perlu bertobat dari anggapan bahwa saya cukup adil untuk menjadi hakim bagi diri sendiri dan hakim juga bagi orang lain. Saudara, kita seringkali mengambil ini, saudara. Kita seringkali mengambil posisi sebagai hakim atas diri kita sendiri. Saudara, bagaimana contohnya? Saudara, waktu kita taat ya, waktu kita taat pada Tuhan, waktu kita berhasil melakukan perintah Tuhan, saudara, kita kemudian mulai memuji diri sendiri dan mengatakan bahwa kita orang yang hebat, kita orang yang lebih rohani daripada orang lain. Kita mengatakan bahwa kita memberikan jempol pada diri sendiri. Ya. Kita mengatakan bahwa kita ini layak menerima itu semua. Begitu.
Kita layak mendapat pujian, kita layak mendapat apresiasi, kita layak mendapatkan penghargaan karena kita ini setia pada Tuhan. Kita ini rajin ke gereja, kita rajin baca Alkitab, kita rajin pelayanan, kita menjadi hakim bagi diri kita seolah-olah dengan semua yang kita perbuat ini kita bilang bahwa saya layak untuk mendapatkan pujian, layak untuk diapresiasi dan seterusnya. Tetapi waktu kita gagal, Bapak Ibu sekalian, kita pun juga menjadi hakim bagi diri sendiri. Saudara. Kita kan bilang begini pada diri sendiri, aku sudah gagal melakukan ini, maka aku layak mendapatkan penghukuman ini. Aku gagal melakukan ini, memang aku lemah, memang aku tidak mampu, aku tidak kuat, dan seterusnya. Terus kita mulai menjadi hakim, menghakimi diri kita, mengatakan bahwa kita memang tidak layak dan kita tidak mampu dan seterusnya. Tetapi saudara, di saat yang bersamaan Bapak Ibu sekalian, kita pun juga bisa menjadi orang yang menghakimi orang lain. Saudara, waktu orang lain berhasil, waktu orang lain taat melakukan apa yang menurut pandangan kita itu baik, itu benar, saudara, kita akan memuji mereka, kita akan memberi mereka apresiasi, kita akan memberi mereka reward dan sebagainya. Karena menurut kita orang ini benar, orang ini baik, maka dia layak untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Kita menjadi hakim atas dia. Sebaliknya, saudara, waktu orang itu gagal, kita juga akan menjadi hakim bagi mereka dengan menghakimi mereka dengan mengatakan bahwa memang seperti itu, memang dia pantas untuk dihukum, memang dia layak mendapatkan penghukuman itu dan seterusnya dan seterusnya. Terus kita sekali menjadi hakim bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu kita kemudian berpikir bahwa kita ini adalah hakim yang adil bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Saudara, di saat yang bersamaan kita mau katakan bahwa Tuhan gak adil. Karena keadilan itu berdasarkan apa yang saya pandang, bukan apa yang Tuhan pandang. Kita seringkali saudara mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Aku sudah taat, sudah berhasil melakukan ini dan itu, sudah banyak berbuat dalam pelayanan, sudah penginjilan, sudah bawa jiwa pada Tuhan, sudah begitu all out dalam pelayanan. Masa Tuhan tidak berkati aku? Masa Tuhan itu tidak memberikan aku keberkatan? Tapi Tuhan justru malah memberikan penderitaan, pergumulan, dan sebagainya. Tuhan tidak adil. Harusnya dengan semua yang saya lakukan ini, Tuhan itu layak untuk membalasnya dan memberikan berkatnya kepadaku. Karena aku setia, aku rajin, aku sungguh-sungguh ikut Tuhan. Harusnya Tuhan itu pantas memberikan kepadaku yang terbaik berkat-berkatnya. So, kalau kita punya pemikiran seperti itu, saudara, kita orang-orang yang butuh bertobat pada Tuhan. Saudara, atau mungkin saudara, kita adalah orang-orang yang merasa bahwa hidup ini kita sudah coba belajar taat pada Tuhan, benar di hadapan Tuhan, tetapi tetap saudara kita mengalami berbagai kesulitan, berbagai penderitaan. Kita kemudian berpikir bahwa ngapain taat, ngapain setia pada Tuhan, Tuhan gak adil. Mendingan saya hidup sesuka-suka saya, mendingan saya hidup semau saya. Toh Tuhan tidak melihat, toh Tuhan membiarkan saya punya persoalan, saya punya kesulitan, usaha saya terganggu, pergumulan keluarga, dan sebagainya. So, kita akhirnya berpikir bahwa ngapain taat sama Tuhan, Tuhan gak adil. So, orang-orang seperti ini pun juga mereka butuh ketaatan pada Tuhan. So, mari kita lihat saudara, apa sih, bagaimana saudara kita menghadapi persoalan dengan ketidaktaatan ini. So, bagi kita yang mungkin bergumul dengan apakah Tuhan adil atau tidak, so, mari kita lihat saudara, apa yang Injil katakan tentang keadilan. So, sekalian, Injil itu memberitahu kita bahwa Kristus yang adalah hakim yang adil, itu telah mengalami ketidakadilan supaya kita tidak diadili. Terus sekalian, Yesus mengalami ketidakadilan karena kita. Dia ditangkap, so, itu tidak adil buat Kristus. Dia disiksa, itu pun tidak adil buat Kristus. Dia terpisah dari Bapa, dia dicambuk,
Dia dimahkotai dengan mahkota duri. Dia disalibkan. Saudara, bagi Kristus itu tidak adil. Saudara, yang adil adalah kitalah orang yang harus dicambuk. Kitalah orang yang harus tergantung di salib. Kitalah orang-orang yang harusnya bermahkota duri. Saudara, kitalah orang-orang yang harusnya terpisah dari Allah selama-lamanya. Saudara, itu baru adil. Kita yang harusnya dihukum oleh Tuhan, itu baru adil namanya. Tapi Kristus itu diperlakukan tidak adil. Itu karena kita, saudara sekalian. Saudara, kalau Tuhan itu mengalami ketidakadilan karena kita, supaya kita tidak diadili. Saudara, Kristus menanggung segala ketidakadilan supaya kita tidak menanggung ketidakadilan lagi. Saudara, Injil memberitahu kita bahwa Kristus mengalami ketidakadilan karena kita, supaya kita beroleh kasih karunia-Nya. Saudara, Injil memberitahu kita bahwa hanya Kristuslah satu-satunya hakim yang adil, sehingga kita tidak perlu dan tidak layak menjadi hakim bagi sesama kita atau bagi diri kita. Kalau hanya Dialah hakim yang adil, saudara, kita tidak berhak, kita tidak layak menjadi hakim, baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Hanya Kristus yang layak menjadi hakim yang adil. Saudara, Injil memberitahu kita bahwa adil itu bukan kita taat dan setia supaya kita mendapat berkat-berkat Tuhan. Saudara, adil itu adalah justru, saudara, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita mau taat, kita mau setia pada Tuhan. Itu adil. So, yang tidak adil adalah orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah dilimpahi anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan, tapi mereka tidak setia pada Tuhan, tidak taat pada Tuhan. Itu enggak adil, saudara. Dan mari kita menjadi orang yang adil. Orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita berpegang teguh pada Tuhan, taat pada Dia, setia pada Dia. Itu kita menjadi orang-orang yang adil di hadapan Tuhan. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang seringkali menggugat ketidakadilan Tuhan, tapi kita sendiri seringkali tidak hidup adil kepada Tuhan. Mohon Tuhan menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang adil kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, kami boleh sama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami jujur, kami adalah orang yang sebetulnya memerlukan pertobatan ya Tuhan. Kami seringkali menjadi orang yang taat, orang yang setia pada Tuhan. Tetapi kami memakai ketaatan kami, kesalehan kami, untuk kami mengklaim bahwa Tuhan berhak untuk memberkati kami. Kalau Tuhan tidak berkati kami, kami akhirnya menjadi komplain pada Tuhan. Kami bilang Tuhan tidak adil. Tuhan tolong kami untuk kami bisa bertobat ya Tuhan dari pemikiran yang seperti itu. Tuhan, atau mungkin kami ini Tuhan yang sering kali berpikir bahwa kami mau hidup sesuka hati kami. Kami hidup tidak setia, tidak taat. Karena Tuhan juga tidak adil. Tuhan, kami pun juga butuh bertobat ya Tuhan. Tolong kami untuk mengingat bahwa apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, semua diperhitungkan oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah di dalam Kristus yang mengalami ketidakadilan, supaya kami ini tidak diadili ya Tuhan. Kami yang harusnya dihukum, tetapi Tuhan yang menerima penghukuman kami. Tuhan, tolong kami untuk belajar mengasihi Engkau ya Tuhan, melayani Engkau, taat kepada Engkau, setia pada Engkau. Bukan supaya kami mendapat berkat-berkat-Mu ya Tuhan, tapi karena kami sudah terlebih dahulu mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Bahkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami telah Engkau berikan. Dan tolong kami Tuhan untuk boleh meresponnya dengan hidup setia, berpegang teguh pada iman pada Tuhan, dan sungguh-sungguh mengikut Engkau ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, tolong kami untuk bersama-sama boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.